Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Yanwar dengan NIM 4242311051. Perkenalkan, nama saya Amanda Musliani dengan NIM 4242311052. Di sini kami dari MB9 akan mempresentasikan Project Based Learning Line Follower Digital dengan mata kuliah Proyek Dasar Sistem Elektronika semester 2 dan dengan Manpro Pak Bayu Prayoga Setiawan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Line Follower Robot. Line Follower Robot adalah sebuah rangkaian elektronika yang dapat menggerakkan motor DC sehingga dapat membuat robot bisa berjalan mengikuti garis secara otomatis bila sensor mendeteksi garis hitam. Di sini kami ada beberapa komponen yang kami gunakan dalam membuat Line Follower Robot digital. Yang pertama yaitu Arduino Uno, yang kedua yaitu motor DC, yang ketiga yaitu sumber tegangan atau baterai, yang keempat sensor cahaya fotodioda, dan yang terakhir yaitu driver dengan IC L298N. Lalu kemudian ada tujuan PBL. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui apa itu Line Follower digital. Yang kedua yaitu mengetahui apa saja komponen serta fungsinya yang digunakan dalam pembuatan Line Follower digital. Tujuan yang kedua, mengetahui dan memahami bagaimana prinsip kerja dari robot Line Follower, lalu merancang dan membuat sebuah Line Follower digital. Dan yang tujuan ketiga yaitu memenuhi tugas PBL semester 2. Lalu kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami gunakan yang pertama yaitu PCB single layer, yang kedua yaitu solder dan timah solder, yang ketiga gerinda dan bor PCB, yang keempat akrilik, dan yang terakhir baterai. Di sini ada komponen driver motor. Yang pertama, kami menggunakan IC L298N yang berfungsi sebagai mengatur putaran motor DC EP menggunakan hub bridge. Pada IC L298 ini perlu melibatkan 3 buah pin kaki IC L298, yaitu kaki pertama dan kedua pada kaki input 1 dan kaki input 2 yang diatur secara bersamaan untuk menentukan arah putaran motor DC EP yang dikendalikan, apakah berputar CW atau berputar CCW. Lalu untuk kaki ketiga yaitu kaki enable A yang berfungsi sebagai mengaktifkan atau menonaktifkan rangkaian hub bridge pada IC L298. Komponen driver motor yang kedua yaitu IC 7805 sebagai IC regulator, tegangan linear 3 terminal dengan tegangan output tetap yaitu 5 volt. Lalu komponen yang ketiga yaitu kapasitor dengan 35 volt 220 mikrofarad pada driver motor yang berfungsi sebagai menyimpan energi atau muatan listrik dan penstabil tegangan dalam sementara waktu. Komponen yang terakhir yaitu resistor 330 ohm yang berfungsi sebagai mengurangi arus yang mengalir ke LED. Lalu di sini ada komponen pada sensor. Komponen yang pertama yaitu sensor fotodioda yang berfungsi sebagai penangkap gelombang cahaya yang dipancarkan. Fungsi sensor fotodioda yaitu sebagai sensor cahaya yang mempunyai kemampuan intensitas yang cukup tinggi terhadap cahaya. Komponen yang kedua yaitu resistor 10 ohm yang berfungsi sebagai fotodioda dari sisi arus yang mengalir kemudian dialirkan lagi ke resistor dengan nilai sekitar 330 ohm dan menuju ground, sedangkan arus yang mengalir ke fotodioda akan bisa melewati resistor 10 ohm apabila fotodioda menerima cahaya. Komponen yang ketiga yaitu resistor 1 ohm yang berfungsi sebagai mengurangi arus yang mengalir ke LED. Komponen yang keempat yaitu LED. Sumber cahaya yang digunakan adalah LED super bright karena memiliki intensitas cahaya yang cukup tinggi sehingga cukup untuk suplai fotodioda. Komponen yang kelima yaitu jumper yang berfungsi sebagai menghantarkan arus listrik dari suatu alat ke alat lainnya. Komponen yang ketujuh yaitu pin header tipe MEL yang berguna sebagai soket tempat menghubungkan kabel-kabel konektor. Lalu komponen yang ke-8 yaitu kami memakai Arduino Uno yang berfungsi sebagai otak atau pengontrol utama dari Line Follower Robot digital yang kami buat. Ini berarti Arduino Uno ini akan membaca data dari sensor dan mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut untuk mengontrol motor. Lalu komponen yang terakhir yaitu gearbox motor DC. Komponen gearbox ini digunakan untuk mentransfer dan mengubah torsi atau kecepatan dari motor DC. Gearbox ini digunakan sebagai mengubah karakteristik gerakan motor DC, seperti meningkatkan torsi dan mengurangi kecepatan putaran. Kemudian di sini saya akan menjelaskan flowchart proses pembuatan dari Line Follower digital. Yang pertama yaitu kami melakukan proses pembuatan layout. Setelah proses pembuatan layout, kami melakukan proses pemotongan PCB. Kemudian proses yang ketiga yaitu proses sablon layout. Setelah sablon layout, kami melakukan etching. Kemudian kami melakukan pengecekan jalur. Setelah pengecekan jalur, kami melakukan pengeboran PCB tersebut. Lalu kemudian kami melakukan pemasangan komponen. Setelah pemasangan komponen, kami melakukan solder pada komponen tersebut. Lalu kemudian kami melakukan pemrograman Arduino pada software Arduino
ID. Lalu terakhir yaitu proses pengecekan dan proses pembuatan bodi akrilik. Untuk timeline PBL akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gilang. Oke, terima kasih kepada Amanda. Saya akan menjelaskan timeline dan beberapa slide selanjutnya. Untuk pekan pertama dan pekan kedua, kami melaksanakan kick-off PBL. Lalu di pekan selanjutnya, kami pertemuan pertama dengan member kami yaitu Bapak Bayu. Dan pekan selanjutnya, kami merancang timeline untuk proyek kami yang akan kami kerjakan berikutnya. Setelah kami merancang, kami melakukan tahapan evaluasi tentang proyek yang kami kerjakan di semester sebelumnya pada pekan selanjutnya. Lalu kami mempelajari komponen-komponen yang telah kami indikasikan sebagai komponen bermasalah untuk mencari cara untuk memperbaikinya. Lalu yang tahapan pekan berikutnya, kami menyiapkan bahan proyek yang akan kami kerjakan. Di pekan selanjutnya kami akan mengerjakan proyek dari segi merangkainya dan semacamnya. Lalu di pekan terakhir dan pekan kedua sebelum terakhir kami melaksanakan menyusun laporan, dan di pekan terakhir kami melakukan tag video dan pengumpulan video. Baik, di sini adalah desain dari skematiknya. Di sebelah kiri adalah desain skematik dari sensor, yang mana kami menggunakan 6 buah sensor yang terdiri dari komponen resistor 1K dan resistor 10K, yang mana resistor 10K digunakan untuk fotodioda, sedangkan resistor yang 1K digunakan untuk LED. Lalu di sini kami menggunakan header sebagai jalan sumber tegangan dan jalan masing-masing sensornya. Lalu di sebelah kanan adalah skematik dari drivernya, yang mana kami di sini menggunakan ICL298. Lalu kami juga menggunakan 8 buah fotodioda, 2 buah resistor dan 4 buah LED. Lalu di sini kami ada 2 motor, yang mana ini sebagai pin untuk menghubungkan dari L298 ke motor. Lalu di sini juga ada header untuk menyambungkan sumber tegangan dan groundnya. Dan di sini ada IC7805. Di sini adalah desain layout dari sensor dan driver. Di sebelah kiri ada desain layout dari 6 buah sensor yang kami gunakan sebelumnya. Di sebelah kanannya adalah desain driver yang kami gunakan, yang mana terdiri dari IC7805, 2 buah kapasitor, ada juga motor, dan ada IC L298. Dan di sini juga ada 8 buah dioda. Di sini ada juga kami menampilkan desain mekanikal yang telah kami kerjakan. Ada 2 buah jenis tipe desain mekanikal yang kami kerjakan, yaitu desain 3D dan desain 2 dimensi. Desain 3D kami membuat terdapat komponen L298 di sebelah sini, lalu ada gearbox beserta rodanya. Lalu di sini kami menggunakan Arduino Uno. Lalu di sini ada kami membuat desain akriliknya dalam bentuk 3 dimensi. Dan di sini dalam desain 2 dimensi ya kami membuat desain akriliknya sebagai case-nya nanti. Berikut di sini ada 2 buah desain elektrikal. Yang di sebelah kiri adalah desain acuan referensi yang kami gunakan, yang mana seperti komponen yang diberikan oleh kampus yaitu Arduino Nano. Lalu kami ubah menjadi Arduino Uno untuk menyesuaikannya kembali ke program yang telah kami kerjakan sebelumnya. Berikutnya untuk penjelasan program akan saya serahkan kepada saudari Amanda. Baik, di sini saya akan menjelaskan penggunaan Arduino IDE pada software Arduino Uno. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengodingan pemrograman pada Arduino Uno yang kami lakukan. Di sini terdapat pengenalan dari sebuah Arduino Uno yang terhubung pada driver dan sensor. Pada enable A, ini akan terhubung pada kaki Arduino Uno 8, enable B pada kaki Arduino 7, pada sensor 1 sampai dengan 6 akan terhubung pada Arduino Uno dengan kaki 2, 3, 4, 5, 12, dan 13. Dan pada driver, pada output 1 sampai dengan 4 akan terhubung pada kaki Arduino Uno
9, 6, 10, 11. Kemudian di sini ada pin mode, yang dimana pin mode ini yang akan membaca sebuah output dan input dari Arduino Uno tersebut. Kemudian di sini ada digital read. Arduino ini akan membaca dari digital read dari penghubungan dari sensor 1 sampai dengan sensor 6. Kemudian di sini ada digital write, yang berarti Arduino Uno ini akan bekerja untuk menulis sebuah perintah dari si motor driver dan sensor tersebut yang terhubung dari Arduino yang kami buat. Dan di sini ada lanjutan dari pemrograman line digital robot yang kami buat. Di sini sampai ke delay 1000. Kemudian untuk hasil project yang dibuat akan dijelaskan oleh Saudara Gilang. Oke, terima kasih kepada Amanda atas penjelasan sebelumnya. Berikutnya akan saya lanjut dengan hasil project yang telah kami buat. Di sebelah kiri, kami telah membuat dari bentuk fisik dari sensor yang telah kami kerjakan, yang terdiri dari 6 buah sensor. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu di sebelah kanan adalah bentuk dari project, bentuk fisik dari komponen driver yang telah kami kerjakan pada semester sebelumnya. Berikut ini adalah hasil dari project yang telah kami kerjakan, yang terdiri dari Arduino Uno di layer 2 dan juga baterai di layer 2. Lalu di sini kami di layer pertama kami letakkan kami letakkan L298. Lalu kami memasang 2 buah gearbox dan 1 freewheel di bawah sebagai penopang dari case-nya sendiri. Lalu di depannya kami pasang sensor yang terdiri dari 6 buah sensor. Nah, ini merupakan video demo line follower digital yang telah kami buat. Terlihat di video ini bahwa robot yang kami buat sudah dapat mengikuti jalur atau track dengan cukup baik ya. Semua komponen sudah kami pastikan dapat berfungsi dengan baik. Terlihat robot berjalan tidak sempurna. Kemungkinan permasalahan yang kami dapatkan ada pada track atau jalur yang terlalu kecil, baik itu dari pembacaan track yang berwarna putih maupun jalur yang sangat sempit dan cukup terbatas, sehingga sensor tidak dapat membaca jalur dengan baik dan robot jadinya tidak berjalan dengan sempurna. Sekian dari penyampaian kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.